Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alim Jibril, NIM saya 24087120 dengan mata kuliah pengantar coding. Baik, saya akan menjelaskan hasil pencarian saya yang berjudul pemrograman coding. Yang pertama, sejarah komputer. Pendapat beberapa ahli mendefinisikan komputer. Satu ialah Robert H. Bilsmer. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, William Sawyer. Komputer merupakan mesin multiguna yang dapat diprogram, yang menerima data atau fakta-fakta dan gambar-gambar kasar, dan memproses atau memanipulasinya ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Yang ketiga, Donald H. Sanders. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi programan yang tersimpan di memori. Hammacher Dikiki. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital memprosesnya. Fungsi komputer saat ini. Yang pertama, komputer menjadi alat bantu administrasi. Yang kedua, komputer menjadi alat bantu komunikasi. Yang ketiga, komputer menjadi alat bantu multimedia. Yang keempat, komputer menjadi alat bantu pengendali sistem industri. Yang kelima, komputer menjadi alat bantu produksi entertainment. Yang keenam, komputer menjadi alat bantu periksa kesehatan. Yang keenam, komputer menjadi alat bantu kendali perang. Yang ketujuh, ETC. 5 generasi komputer. Yang pertama, tabung vakum. Ada pada tahun 1946. Dan yang kedua, generasi transistor sekitar tahun 1959 hingga 1965. 3. Generasi ini disebut dengan generasi ketiga. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby. 4. Generasi mikroskop sensor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. 5. Generasi AI, ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan lain-lain. Sistem komputer. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengelola data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Komponen sistem komputer: yang pertama, hardware, 2. software, 3. brainware. Perangkat keras adalah peralatan fisik komputer itu sendiri. Perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Dan brainware adalah manusia yang terlibat di dalam pengoperasian serta mengatur sistem komputer. Sekian hasil dari PPT saya. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.